Kebahagiaan, jika dilihat dengan mata yang tajam, bukanlah sekedar ledakan tawa atau peristiwa yang mengusir duka. Ia adalah keadaan batin yang lahir dari kesadaran bahwa hidup dengan segala paradoks dan lengkungannya selalu menyelipkan ruang bagi cahaya, dan dalam cahaya itu selalu ada kebahagiaan walau hanya sederhana. Dan kita sering mengira bahagia itu hadiah yang datang dari luar, dari orang yang memperhatikan, dari keadaan yang seolah bersahabat, dari keberuntungan yang jatuh di pangkuan kita. Padahal bahagia itu nggak cuma itu. Bahagia lebih luas dan lebih mendalam dalam lapisan yang lebih sederhana. Kebahagiaan adalah hasil dari pertemuan antara jiwa yang siap menerima dengan kenyataan yang sedang terjadi. Perhatikanlah momen-momen yang tampak sepele, seperti secangkir kopi yang mengepul pada pagi hari yang dingin, atau sapaan yang lahir tanpa alasan, atau cahaya sore yang menyentuh dinding dengan warna yang indah dan menghangatkan. Dan di permukaan itu hanyalah keadaan sederhana, tetapi bagi yang batinnya peka, itu adalah bukti bahwa dunia, meski tak sesempurna yang kita harapkan, punya caranya sendiri untuk mengundang kita merasakan kebahagiaan yang bermakna. Bahagia bukanlah topeng yang menutup luka, melainkan ruang tempat luka dan sukacita duduk berdampingan tanpa saling meniadakan. Ketika kita menatap masa lalu dan tidak lagi melihatnya sebagai ancaman atau sebagai luka, disitulah kebahagiaan memperlihatkan bentuknya yang paling jernih. Ia hadir bukan karena hidup bebas dari kesedihan, melainkan karena kita bersedia menyambut seluruh peristiwa apapun yang ada. Dalam perenungan yang lebih dalam, kita belajar bahwa indah bukanlah sekedar kata sifat. Ia adalah keadaan batin yang timbul ketika kita berhenti memaksakan dunia untuk patuh pada keinginan kita. Indah terjadi saat kita menyadari keterbatasan, namun memilih untuk melihat kemungkinan yang tetap hidup di dalamnya. Ingat, indah adalah keberanian untuk mengakui bahwa hidup tidak pernah sempurna, tetapi selalu menyisakan celah di mana cahaya dapat masuk, walaupun itu sederhana. Bahkan orang-orang yang kita temui, mereka yang datang dengan tawa, dengan kata-kata lembut, dengan perhatian kecil, bukanlah sekedar pameran dalam kisah kita. Mereka adalah cermin yang memantulkan kapasitas kita untuk mengakui kebaikan. Dalam tatapan mereka, kita melihat potongan wajah kita sendiri yang paling lembut, bagian yang ingin merawat, menerima, dan memberi ruang bagi yang lain. Maka, kebahagiaan yang sejati tidak terikat pada waktu atau bentuk yang tetap. Ia adalah gerak batin yang muncul ketika kita berhenti mengejar definisi tertentu dan membiarkan hidup mengalir apa adanya, sambil kita hadir penuh di dalamnya. Kita tidak menahan, tidak juga menggenggam erat. Kita hanya menjadi saksi bagi tarian yang berlangsung antara kehilangan dan kelimpahan, antara luka dan kehangatan. Dan indah pada akhirnya bukanlah sesuatu yang dicapai, melainkan keadaan yang ditemukan ketika kita mampu melihat hidup sebagai sesuatu yang utuh. Kita tidak lagi memisahkan yang pahit dari yang manis, melainkan melihat bahwa
keduanya adalah bagian dari harmoni yang lebih luas. Dan disitulah letak kebebasan yang paling dalam. Saat kita menyadari bahwa keindahan tidak pernah benar-benar hilang, hanya terkadang tertutup oleh kabut perhatian kita yang sempit. Begitu kabut itu kita tiup, yang tampak adalah lanskap yang selalu ada di sana, yaitu lanskap tenang, penuh warna, dan cukup bagi kita untuk berkata dengan keyakinan yang lembut, ya, berkata bahwa pada akhirnya semua akan jadi biasa saja. Dan kemudian kata itu pun berubah menjadi kata, ya, menjadi kata, pada akhirnya semua memang akan menjadi indah pada waktunya.